dengan pemenang Najwa Lailatun Nisa. Tema komitmen kebangsaan dengan pemenang Fiona Anggraini. Tuhan yang Maha Adil, kami mohon cahaya hikmah agar kami mampu menjaga keseimbangan, berjalan di tengah tanpa condong ke tepi, merangkul perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Ya Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkenalan dengan Bapak Muhammad Muhaimin, Kepala Balai Litbang Agama Semarang. Kepala Litbang Balai Agama Semarang. Semarang. Betul, Bapak juga teman sahabat saya, Mas Khairul. Jadi Litbang Agama Semarang itu kadang orang memahami salah. Litbang Agama Semarang itu wilayah kerjanya di 9 provinsi, Pak. Jadi di Indonesia hanya ada 3 Balai Litbang Agama. Balai Litbang Agama Jakarta, wilayah Indonesia Barat. Kemudian Balai Litbang Agama Semarang ini Indonesia Tengah. Jadi Indonesia Tengah itu mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, NTB, Bali, Kalimantan, kecuali Kalimantan Timur. Banjarmasin itu teman saya. Masuk, ya Kalimantan Selatan masuk juga. Jadi, saya mau bertanya nih, ini kok Balai Litbang Agama, Balai Litbang Agama itu kok mengadakan lomba lukis, Pak? Jadi gimana? Salah satu tusi kami di Balai Litbang Agama sekarang ini kan dengan perpres yang terbaru, bahkan sekarang menjadi Badan Moderasi Beragama. Salah satu tugasnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan, mendiseminasi terkait dengan isu-isu moderasi beragama. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat, salah satunya sosialisasi. Sosialisasi bisa kami selenggarakan misalnya dalam bentuk seminar yang sudah kami berjalan, kemudian ada inovasi-inovasi. Bagaimana implementasi moderasi beragama bisa dipahami oleh masyarakat. Dulu karena orang moderasi beragama itu apa kan? Nah, ternyata dengan inovasi kami bisa mengadakan lomba lukis moderasi beragama. Dan tema-temanya keagamaan. Tema-temanya segala macam agama. Iya, karena moderasi itu kan penerimaan kepada semua ya. Jadi semua agama. Kalau dengan lihat tadi juara-juaranya kan tidak hanya Muslim, ada non Muslim juga. Ini menunjukkan bahwa keragaman dalam persatuan. Tujuannya itu. Jadi sebenarnya kita berbicara toleransi. Salah satunya tidak mencegah radikalisme, anti kekerasan, kemudian penerimaan kepada budaya lokal. Jadi kalau ngamati lukisan ini kan bisa lihat. Ini salah satu contoh yang toleransi mungkin ya. Jadi ada penerimaan pada budaya lokal kalau dengan lihat itu. Jadi unsur moderasi beragama kan ada 4 tadi. Yang bisa dilihat itu. Nah ini kami inovasi ini tidak hanya lukisan. Sebelumnya kami ada lomba tadi musik yang tampil tadi. Nah itu musik moderasi beragama. Bagaimana kita memahami kemanusiaan yang menerima semua. Jadi
Kemudian ada film moderasi beragama. Untuk PLA Semarang memang diberi tugas untuk menyiapkan lomba lukis moderasi beragama. Sebelumnya ada kampung moderasi beragama juga. Ya, jadi inovasi-inovasi yang ingin kita kembangkan supaya orang seni seperti orang kampus isi juga kenal moderasi beragama. Orang kan kadang memahami moderasi beragama itu pendangkalan agama, tidak. Tadi yang disampaikan Pak Kaban kan, orang yang ke masjid itu ke masjid, orang yang ke gereja itu ke gereja. Iya, semua bisa dipahami. Jadi ini kan penerimaan wadah, contoh ini lihat. Oh iya. Ya, jadi bagaimana kedamaian, anti kekerasan, toleransi. Dan memang untuk negara Kesatuan Republik Indonesia itu kuncinya kita harus bisa bertoleransi, bertoleransi, betul. Ini kan satu kelompok yang lain keliru atau salah gitu. Iya, jadi ini sebuah konsep yang harus ditanamkan dari dini, sejak dini Pak. Sejak dini, iya, anak-anak sekolah. Kalau kita lihat kan tadi yang pelajar-pelajar luar biasa itu sudah semesti awalnya saya itu pesimis. Apa ada yang mau ikut lomba? Ternyata luar biasa ini. Yang pesertanya sampai yang mengirimkan ke kami itu 1.788 lukisan itu, sehingga kami harus memilih 8 terbaik dari sekian. Dan saya membuat beberapa konten YouTube. Jadi konten ini sudah cukup lama, udah 2 tahun lebih. Tiap bulan saya mesti harus memproduksi beberapa konten. Salah satu yang pernah saya konten itu teman saya dari LSP PP Muhammadiyah gitu. Teman saya itu dia bercerita bahwa berkesenian itu endingnya adalah spiritual gitu. Betul. Jadi kita tuh jangan justru orang beragama itu harus dekat dengan seni gitu. Iya. Jadi Pak, jadi semua komunitas harus kita kenalkan moderasi beragama. Salah satunya komunitas seni ini. Kalau kemudian hanya teori, susah masuk gitu kan. Teori-teori yang seminar mungkin untuk orang akademisi itu bisa, tapi seorang seniman ya kita implementasi moderasinya seperti apa kan. Kita lukisan-lukisan ini kan menggambarkan. Menurut saya ini inovasi yang keren Pak. Jadi dari saya sempat WA dengan teman saya itu dari Balai Diklat Banjarmasin gitu Pak Kaironi bilang, wah ini keren ini. Tapi kan saya kalau bertanya harus dari siapa yang berinisiatif. Ternyata Bapak gitu. Menurut saya ini program yang bagus ya. Jadi moga-moga bisa berkelanjutan Pak. Amin. Ke depan dan bisa bekerja sama dengan lembaga seni rupa, dan di sini ada komunitas seniman Pak. Iya. Kebetulan saya dengan teman-teman seniman di sini juga banyak. Sebenarnya bisa kita berkolaborasi, tidak hanya lembaga akademis, tapi ada seniman-seniman yang di Kota Bantul ini adalah seniman yang sangat banyak Pak. Mungkin paling banyak di beberapa kota itu nggak ada yang kemarin mendukung suksesnya acara ini Pak. Jadi saya dulu tidak punya bayangan bagaimana mengumpulkan orang yang minat tuh lomba seni. Ternyata dengan kayak komunikasi dengan komunitas-komunitas seni itu ternyata sangat membantu dan cepat sekali itu informasi itu. Apalagi dengan media sosial sekarang ya. Kita umumkan di IG saja, banyak orang yang kemudian melihat, dan komunitas seni dengan grup-grup WA itu luar biasa. Kalau ke depan mau buat kegiatan lagi, saya mungkin insya Allah bisa membantu dengan menjadi penghubung dengan beberapa teman seniman. Karena di sini seniman mungkin bisa di atas ribuan. Iya, benar. Terutama di Kota Bantul ini. Kota Bantul itu gudangnya seniman. Di kota-kota yang lain mungkin tidak sebanyak ini, dan bisa kita buat satu konsep misalnya tentang toleransi dan sebagainya. Yang tujuannya adalah berspiritual. Nah ini keren Bapak. Saya, terima kasih. Bapak bisa membuat sesuatu yang menurut saya keren, dan moga-moga ini bisa berkelanjutan, dan yang paling penting itu punya dampak terhadap anak-anak muda. Jadi mereka tidak ada radikalisme, yang menjadi orang kita akan mengenalkan moderasi beragama kepada generasinya, sesuai generasinya. Gen Z itu ya kita ketahui seperti ini. Mungkin kalau teori, baca teori buku kita banyak menghasilkan karya-karya dari Litbang. Tapi kalau hanya baca mungkin sekarang susah untuk kemudian cepat untuk dikenal oleh teman-teman. Tapi dengan lukis ini ternyata luar biasa. Nah ini teman-teman yang tadi juara ini dari mana ini Mbak? Ini dari Jakarta. Contohnya dari Jakarta, dari sekolah Santo Yakobus. Santo Yakobus. Yang ini sama satu sekolah ya? Enggak. Di mana itu? Dari Jakarta. Di Jakarta Utara. Ini bukti pesan moderasi ditangkap oleh generasi muda. Menarik sekali kalau misalnya. Kelas berapa Anda? Aku kelas 3 ini? SMP. Ini? Aku kelas 2 SMP dari SMP Tarakan. Boleh saya tanya nggak? Mbak, ini dari Jakarta di sini berpikir tentang Indonesia, tentang keberagaman beragama, dan termasuk keberagaman etnis juga gitu. Menurut Mbak gimana? Ada satu pandangan nggak? Hal yang menarik? Hal yang menarik.
Dari generasi muda. Ya mungkin pendapatnya Mbak lah. Mungkin menurut aku cara generasi muda menunjukkan dan mempersatukan Indonesia itu cara-caranya sekarang tuh sangat unik dan sangat beragam. Salah satunya kan bisa dilihat dari karya-karya di sini, semua itu ingin mempersatukan keberagaman, perbedaan yang ada di Indonesia. Terima kasih, bagus sekali. Kalau Mbak sama, kamu punya pendapat lain? Bisa sependapat ya, aku sama dia. Apalagi dengan generasi muda dengan kreativitas yang lebih dan juga banyak ide di kepala yang bisa dituangkan. Kayak contohnya kayak gini. Oke, nah ini konten ini juga dilihat sampai ke Malaysia. Kita juga ingin menunjukkan Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang beragam-agam tapi tetap punya suatu soliditas ya. Setuju nggak Pak? Setuju. Nah, kita harus membangun biar negara ini bagus gitu ya. Kuncinya anak-anak muda. Ini loh, ternyata kita bisa dipersatukan dengan lomba lukis moderasi beragama kan. Saya dulu tidak kenal ya, kenal saya tidak kan. Kenal Kementerian Agama tidak kan, kurang kenal kan. Tapi dengan ini saya sebagai kepala Litbang Agama sangat senang bisa kenal. Tadi saya belum tahu sekolahnya ternyata, ya kan. Jadi tidak semua Muslim. Jadi semua itu sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita adalah sama manusia. Memang kita harus pesan-pesan itu harus sampai Pak kayak gitu. Harus menyampaikan ke generasi muda. Jadi persatuan di keberagaman, ya keberagaman. Terima kasih Mbak. Siapa namanya Mbak? If. Nah, If. If aja. Namanya If. FVE. Tulisannya EVE. IV. Oke. Ini Mbak siapa? Aku Fiana Anggraini. Nah, ini panggil sejarah juga. Ya, kita boleh menyatu ini satu kekuatan bahwa kita itu dan sama mungkin sini Mas saya tangan ya Masnya semuanya jadi kita bersama-sama bahwa kita adalah satu semua Mas kita masuk ini wartawan dari Kementerian Agama beliau tuh satu ya. Semoga kita tetap jadi negara yang rukun. Amin. Berdamai dengan agama yang berbeda-beda. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak